Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan atau STAIK yang tergabung dalam semester pertama yang mengikuti mata kuliah ilmu hadis atau studi hadis atau ulumul hadis. Kalian bersama saya Mas Rofi'i MPDI yang insya Allah dalam satu semester ini akan bersama-sama belajar tentang ilmu hadis atau dalam bahasa Arab ulumul hadis, kalau dalam bahasa Inggris tadi al-hadis. Materi pokok dari ilmu hadis yang pertama tentang pengertian ilmu hadis, tujuan mempelajari ilmu hadis, dan cakupan ilmu hadis. Ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan pertama. Materi yang kedua, sejarah pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis, sejarah penghimpunan ilmu hadis, proses al-ada' wa tahammul al-hadis. Yang kelima, pengertian sanad, matan, dan perawi hadis, kritik sanad dan matan hadis. Kemudian yang keenam, pengertian dan sinonim hadis. Yang ketujuh, fungsi hadis dalam ajaran Islam. 8. Pelestarian hadis pada masa Rasulullah, pada masa sahabat dan masa tabi'in. Yang kesembilan, sistematika pembagian hadis dilihat dari berbagai segi. 10. Pengenalan tahrij hadis. Maroji atau referensi, buku-buku yang bisa dijadikan rujukan dalam ilmu hadis ini ada Fathur Rahman yang menulis buku atau kitab ikhtisar mustalah al-hadis dari kota Bandung, penerbitnya PT Al-Ma'arif tahun 74. Kemudian Mahmud Al-Tohan, Usulut Tahrij wa Dirasal Asanid, kota Riyadh, Arab Saudi, Maktabah Al-Ma'arif 1398 Hijriah. Kemudian Mahmud Yunus, Ilmu Mustalah Hadis, Jakarta, penerbit Hidayah Karya Agung 1984. Muhammad Ajad Khatib, Usulul Hadis, Ulumuhu wa Mustalahuhu, Ulumuhu wa Mustalahuhu, dari Kairo, kota Kairo, Darul Fikr 1975. M. Suhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis, Jakarta, penerbitnya Bulan Bintang tahun 1991. Referensinya lagi M. Suhudi Ismail, Ilmu Hadis, Jakarta, Bulan Bintang 1987. Kemudian M. Suhudi Ismail lagi, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Jakarta, penerbitnya sama, Bulan Bintang 1987. M. Suhudi Ismail lagi, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Jakarta, penerbit Bulan Bintang 1987. Muhammad Mustafa Azmi, Dirasah fil Hadis An-Nabawi wa Tarikhi Tatwinihi, dari kota Riyadh, Arab Saudi, Darul Kutub 1392 Hijriah. Nuruddin, Manhaj An-Naqd fi Ulumil Hadis, Jamsik, Darul Fikr, tanpa tahun. Kita akan membahas bab pertama, pengertian ilmu hadis. 1A, pengertian ilmu hadis.
Menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi, menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi, ini dari Aceh. Ilmu hadis adalah ilmu yang berpautan dengan hadis. Ilmu hadis yaitu ilmu yang berpautan dengan hadis. Ilmu yang berpautan atau berhubungan dengan hadis itu disebut ilmu hadis. Menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi. Di antara ulama ada yang menamai ilmu hadis dengan ilmu usulil hadis. Kalau ada ilmu fikih, ada usulul fikih. Jadi ilmu hadis ada, jadi ada hadis, ada ilmu hadisnya. Fikih ada ilmu fikihnya. Ilmu fikihnya dalam fikih itu usulul fikih. Usulul hadis juga ada. Kemudian usulul hadis disebut juga dengan mustalahil hadis. Disebut juga dengan ilmu mustalahi ahli asar. Disebut juga dengan ilmu mustalahi ahli hadis. Masih pengertian ilmu hadis. Menurut Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, ilmu hadis dimutlakan pada dua makna, yaitu satu, dimutlakan pada pemindahan dan periwayatan hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Dengan makna ini dinamai ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu apa? Itu ilmu yang dimutlakan pada pemindahan dan periwayatan hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Pemindahan dan periwayatan hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW itu dinamakan dengan ilmu hadis riwayah. Kemudian yang kedua, dimutlakan pada jalan atau metode atau manhaj yang diikuti dalam tata cara samanya hadis-hadis, dari hal ihwal rawinya dzabit dan adil, dari hal ihwal sanadnya mutasil bersambung dan mengkotek terputus. Ilmu hadis dengan makna ini dikenal dengan ilmu hadis diroyah. Jadi kalau ilmu hadis riwayah itu merupakan, kalau kita analogkan dengan ilmu fikih, ilmu hadis riwayah itu ada ilmu fikihnya. Kemudian ilmu hadis diroyah itu seperti ilmu usulul fikihnya, usul fikihnya. Jadi inilah ada dua, ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Kalau mempelajari ada rawi, sanad, matannya ada sanadnya mutasil atau mungkote, rawinya adil atau tidak, dzabit atau tidak, itu berarti maksudnya dalam ilmu hadis diroyah. Tapi kalau sudah ada ruwiya an Abi Hurairah langsung seperti itu berarti ilmu hadis riwayah. Kemudian 1B, tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah, apa tujuan kita mempelajari ilmu hadis riwayah? Untuk mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran beliau guna memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah atau produk hadis itu untuk mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi. Jadi perkataan Nabi, sabda Nabi, perilaku Nabi, sifat Nabi, ya. Untuk mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran beliau guna memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian tujuan pelajari ilmu hadis diroyah, yaitu untuk mengetahui dan menetapkan tentang makbul diterima dan mardud ditolaknya suatu hadis Nabi SAW. Jadi ada
hadis yang asli dari Nabi, tapi ada orang yang mengaku-ngaku mendapatkan hadis Nabi padahal buatannya sendiri. Nah, itu wajib ditolak atau mardud. Ternyata rawinya terputus atau mungkin ngarang sendiri, itu tidak masuk. Jadi untuk mengetahui hadis itu makbul atau mardud, diterima atau ditolak, itu dengan ilmu hadis diroyah. Yang kedua, merupakan mizan atau neraca yang harus dipergunakan untuk menghadapi ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis riwayah itu bisa dinilai dengan menggunakan ilmu hadis diroyah, diterima atau tidak. Cakupan ilmu hadis, kebanyakan ulama muhaddisin bagi ilmu hadis kepada dua bagian besar, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, kaulnya Nabi, perbuatan-perbuatannya Nabi atau af'alun Nabi, wa takriruhu, takrir-takrirnya Nabi, wa sifatihi, dan sifat-sifat beliau. Ini hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir-takrir Nabi, dan sifat-sifat beliau. Kemudian yang kedua, ilmu hadis riwayah itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Jadi ilmu hadis riwayah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara memindahkan, menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas yang pertama, apakah pengertian ilmu hadis menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi? Apakah pengertian ilmu hadis menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi? Yang kedua, apakah pengertian ilmu hadis menurut Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani? Apakah pengertian ilmu hadis menurut Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani? Soal yang ketiga, apakah perbedaan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah? Apakah perbedaan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah? Yang keempat, apa tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah? Apa tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah tujuan mempelajari ilmu hadis diroyah? Apakah tujuan mempelajari ilmu hadis diroyah? Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.